Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Hadianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini akan memaparkan mengenai cara cegah COVID-19 serta esai sejarah revolusi yang berjudul Corak Sistem Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Revolusi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ari Permana Putra MPD. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, justru ini harus lebih menyadarkan kita untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, berikut 7 cara sederhana mencegah COVID-19. Pertama, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun, lalu dikeringkan dengan handuk kering. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan wajah, yaitu segitiga wajah, mata, hidung, dan mulut. Ketiga, yaitu etika batuk dan bersin. Salah satu pada saat kita batuk dan bersin yang baik yaitu menggunakan siku dan tisu kering. Keempat, memakai masker. Ingat, hindari penggunaan masker secara berulang. Gunakan satu masker dalam satu kali pemakaian. Kelima, hindari interaksi langsung seperti berpelukan ataupun berjabat tangan. Hindari berbagi barang pribadi seperti meminjam alat untuk mandi. Yang ketujuh, yaitu social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter ketika kita berada di luar ruangan atau dalam kerumunan. Itulah teman-teman 7 cara sederhana mencegah COVID-19. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan esai sejarah revolusi saya yang berjudul Corak Sistem Pendidikan pada Masa Pendudukan. Teman-teman, apa sih tujuan Jepang datang ke Indonesia? Tujuan Jepang datang ke Indonesia ternyata salah satunya untuk menyusun kembali perekonomian Indonesia dan mengusahakan produksi barang-barang dalam rangka menopang upaya militer Jepang untuk persiapan menghadapi perang. Teori yang saya gunakan dalam esai penelitian ini yaitu teori propaganda. Menurut The Grailer International Dictionary, mengartikan propaganda sebagai penyebaran sistematis indoktrinasi atau pernyataan yang rekayasa yang merefleksikan suatu aliran pikiran, pandangan, atau kepentingan. Dalam buku Muhammad Solehi tahun 2012, halaman 34. Latar belakang pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Semenjak berakhirnya pemerintah Hindia Belanda yang menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang, kemudian Indonesia mengalami pemerintahan baru yaitu di bawah penguasaan Jepang. Bangsa Jepang dalam melancarkan propagandanya untuk menarik simpati rakyat yaitu dengan menggunakan semboyan kemakmuran bersama Asia Timur Raya atau dikenal dengan Hakkoichi. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang yaitu berlandaskan yang tadi yaitu kemakmuran bersama Asia Timur Raya atau yang dikenal dengan Hakkoichi. Nah, pihak Jepang berupaya mengindoktrinasi baik masyarakat Indonesia ataupun pelajar Indonesia dengan mengenalkan budaya-budaya Jepang serta menumbuhkan jiwa bersemangat Jepang. Nah, berikut contoh-contohnya. Yang pertama yaitu melakukan sumpah setia kepada Kaisar Jepang atau yang biasa disebut dengan Seikeirai. Yang kedua yaitu melakukan penghormatan kepada bendera Jepang dan melakukan gerak badan atau yang disebut dengan Taiso. Dan yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Jepang juga berusaha untuk menumbuhkan jiwa semangat Jepang, yaitu seperti dalam proses pembelajaran melakukan latihan kemiliteran serta jasmani. Ternyata pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan karena berubahnya kata pengantar di sekolah-sekolah yang awalnya menggunakan bahasa Belanda, kini harus menggunakan bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia. Kebijakan ini disebut dengan language planning. Dari kebijakan language planning ini menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap pentingnya bangsa Indonesia. Dari sinilah menumbuhkan atau mendorong mental rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka, sehingga rakyat Indonesia memiliki rasa kemampuan atau percaya diri untuk meraih kemerdekaan. Seperti itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.